Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi rahlil mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral asatizah wa ma'asyirat tullab, hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, yang dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala ini kita berharap penuh di hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula tidak semua orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ingat kepada Allah. Tidak semua yang diberikan kebahagiaan ingat kepada Allah. Tidak semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan dalam rezeki ingat kepada Allah. Bahkan lebih banyak yang lalai daripada Allah. Lebih banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada yang mensyukuri nikmat Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalil, sedikit katanya Allah, hamba-hambaku yang bersyukur. Yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala ini juga ujian dari Allah. Jadi jangan disadari atau dipikirkan oleh kita bahwasannya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu berubah musibah, kecelakaan, kematian, musibah, kerusakan dalam hartanya. Termasuk ujian daripada Allah, musibah yang diberikan oleh Allah SWT adalah keluasan dalam rezeki, kesenangan yang diberikan Allah, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah SWT, itu pun juga ujian. Apakah kita mensyukurinya apa tidak? Apakah kita mengingat kepada Allah apa kita? Kalau orang yang diberikan ujian dengan ujian musibah, banyak yang ingat kepada Allah. Banyak yang kemudian memohon, merengek, menangis kepada Allah. Tapi yang diberikan oleh Allah SWT ujian kenikmatan, ujian kebahagiaan, banyak yang lupa bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat kepada Allah hanya di saat musibah, di saat tidak enak, tapi di saat kesenangan, di saat dalam kebahagiaan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dalam hari raya bersenang-senang, di hari raya kita bergembira. Ya, tapi kegembiraan, kesenangan kita itu dengan Allah. Kita senang karena kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Kita senang karena kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kita senang, insyaallah kita yakin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat-salat kita, munajat-munajat kita dan doa-doa kita semuanya insyaallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ini perintah dari Allah. Kita diperintahkan untuk bergembira. Kita diperintahkan untuk bersenang-senang. Dengan apa kita bersenang-senang, bergembira yang sesuai dengan perintah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Bi fadlillah wa rahmatih. Dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk yang menafsirkan adalah ilmu yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain, wa marsannaka illa rahmatan rahmatun muhda. Nabi SAW mengatakan, aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umatku. Nabi adalah rahmat. Ya, kita senang dengan rahmat Allah.
Kita senang dengan keutamaan Allah. Huwa khairun mimma yajma'un. Senang dengan itu lebih baik daripada kesenangan yang mereka kumpulkan. Daripada kesenangan dengan harta. Daripada kesenangan mereka dengan dunia. Ini kesenangan yang setungguhnya. Apa artinya kita melewati Ramadan, kemudian ya kita sekarang merasakan hari raya, tapi kemudian kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan bertambah dekat setelah Ramadan, tapi bertambah jauh. Apa artinya? Ya, kita berjuang di bulan puasa Ramadan, tapi kita kemudian di bulan Syawal kita tidak pernah lagi bersalawat kepada Nabi. Hilang lagi kebaikan yang kita lakukan. Hilang yang sebelumnya kita rajin sholat, rajin kita berzikir, rajin kita mengaji, tapi kemudian kita lampiaskan di bulan Syawal nafsu kita. Kita lampiaskan kesenangan-kesenangan kita, kelalaian-kelalaian kita. Ini tanda bahwasanya Ramadan kita berarti tidak diterima oleh Allah. Dan kalau sudah Ramadan kita tidak diterima oleh Allah, itu tanda kesengsaraan. Sebagaimana itu adalah doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Maka akan celaka, akan sengsara seseorang yang diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, kesempatan mendapatkan Ramadan, tapi selesai Ramadan sampai akhir Ramadan dia termasuk yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Didoakan oleh malaikat Jibril sengsara dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi insyaallah ya kita diterima insyaallah ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bika husnudzan. Tidak ada yang mengetahui ibadah kita diterima atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain kita punya rasa takut, kita juga punya rasa harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Muhdar mengatakan, wallahi, andai kata aku tahu satu tasbih bacaanku diterima oleh Allah, aku akan syukur kepada Allah dengan mengundang penduduk kota Tarim, dan aku akan berikan kepada mereka jamuan yang istimewa dengan makanan, dengan daging, dengan buah-buahan selama 8 hari lamanya, sebagai bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala karena diterima satu tasbih. Ya, sebagian mengatakan andai kata diterima satu tasbih, maka aku akan bersyukur kepada Allah dengan mengeluarkan seluruh hartaku. Karena itu satu tasbih diterima berarti menunjukkan dia adalah orang yang bertakwa di sisi Allah. Karena Allah SWT mengatakan innama yataqabbalullahu minal mut. Karena Allah SWT menerima daripada amal hambanya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan kita alhamdulillah kita baca tahlil, kita baca zikir, kita baca salat kepada Nabi SAW yang kita hadiahkan kepada pahalanya kepada guru-guru kita, orang tua kita, ya, dan semua kaum muslimin yang telah mendahului kita semuanya, yang tujuannya tidak lain sebagaimana kita bergembira di hari raya ini, kita juga ingin ikut serta atau ingin juga memberikan kepada mereka yang sudah mendahului kita kegembiraan, kebahagiaan dengan kiriman-kiriman pahala tersebut. Mereka akan mendapatkan pahala tersebut berupa hadiah, ya, berupa cahaya yang mereka akan menerimanya sebanyak 1000 cahaya. Dan ketika mereka menerima 1000 cahaya tersebut, mereka akan bersyukur, akan senang, dan akan merasa bahagia sebagaimana, bahkan bukan sebagaimana, tapi lebih daripada bahagia seseorang ketika diberikan ya dunia dan seisinya. Ini kita menggembirakan orang-orang yang meninggal dunia dengan cara seperti ini. Kirim tahlil, kirim pahala Fatihah, ya, kirim pahala Yasin, ya, salawat kepada Nabi, istighfar untuk mereka. Laulal ahya lahalakatil amwat. Andai kata bukan karena orang-orang yang masih hidup, maka akan binasa orang-orang yang meninggal dunia. Kenapa maksudnya? Karena mereka yang masih hidup ini, yang masih membacakan doa untuk mereka, membacakan tahlil untuk mereka, sehingga diriwayatkan bahwasanya seorang yang mati membawa dosa yang banyak, membawa ya maksiat yang banyak, tapi nantinya dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan bersih daripada dosa berkat tahlil dan doa orang-orang yang masih hidup yang mengirimkan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal dunia. Ya. Dan kedua juga tujuan kita supaya kita punya hubungan yang dekat dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Dengan kita mengirimkan hadiah pahala tahlil dan lain sebagainya,
berarti otomatis kita akan disebut nama kita di hadapan mereka. Malaikat akan mengatakan hadiah min fulan bin fulan, nama kita disebut. Jadi kalau kita memberikan hadiah kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, berarti nama kita disebut di hadapan beliau. Ini hadiah untuk antum min fulan bin fulan. Ini hadiah untuk antum min fulan bin fulan. Hadiah untuk guru-guru kita akan disebut. Ya, sehingga apa? Sehingga pertama kita harapkan mereka perhatian dengan kita. Ya, man zakarana zakarna, wa man nasiyana nasina. Katanya salaf, barang siapa yang ingat kepada kami, kami pun akan ingat kepada mereka. Barang siapa yang lupa kepada kami, kami pun akan melupakan mereka. Yang kita masih ingat kepada mereka salafus saleh, kita ingat kepada guru-guru kita, insyaallah mereka yang sudah meninggal dunia akan ingat kepada kita. Kalau ingat kepada kita, mereka akan berdoa kepada Allah, akan meminta kepada Allah di barzah mereka untuk memberikan kebaikan kepada kita, memberikan perhatian dan cintanya kepada kita. Dan doa mereka ini lebih khusyuk, lebih sempurna, perhatian mereka lebih sempurna, lebih banyak lagi daripada ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, mereka mendoakan kita, guru-guru kita. Ketika mereka masih hidup, mereka perhatian kepada kita. Tapi di saat mereka sudah wafat, perhatian mereka lebih besar, karena mereka sudah tidak ada ya untuk kaitan mereka, urusan mereka dengan dunia. Hanya fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya fokus munajat dengan Allah, hanya fokus untuk tadarru ilallah Subhanahu wa taala di alam kubur mereka. Sehingga perhatian mereka kepada kita, usaha mereka mendoakan kita itu lebih besar di saat mereka sudah meninggal dunia daripada di saat mereka hidupnya. Oleh karena itu kita harap dengan bacaan tahlil ini kita diingat oleh mereka, didoakan oleh mereka, diperhatikan oleh mereka. Dan kedua, supaya kita dikenal oleh mereka. Mungkin kita, di antara kita ada yang tidak kenal dengan Abuya Habib Hasan Baharun, ya, yang tidak pernah bertemu dengan Abuya Maliki, tidak pernah dikenal, ya, tidak pernah dikenal juga oleh Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri, atau ulama-ulama yang lain, habaib yang lain. Kita kirimkan pahala kepada mereka, mereka otomatis akan mengingat kita, akan kenal kepada kita. Dan kalau sudah mereka kenal kepada kita, kita meninggal akan disambut oleh mereka. Kita meninggal sudah dikenal oleh mereka. Oh, ini fulan yang suka memberikan hadiah tahlil kepada ana, yang suka membacakan Fatihah untuk ana. Ya, apalagi kalau kita membacakan Fatihah kepada orang-orang besar. Makanya kebiasaan daripada salaf membaca tahlil, mereka juga mengirimkan pahala bukan hanya kepada orang tua mereka, tapi kepada aulia-aulia, kepada para guru-guru besar, para ulama-ulama. Nah, harapannya apa? Harapannya seperti ini. Ya, semoga juga kita harapannya dikenal oleh mereka, dekat dengan mereka, disambut oleh mereka di saat kita menyusul mereka pada waktunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga hari raya, ya mungkin ya tolabah yang tidak pulang, ya kita ya memahami ya bahwasanya hari raya kita ingin kumpul dengan keluarga, ya kita ingin kumpul dengan guru. Sama Ustadz juga di Madinah Munawwarah hari raya tidak kumpul dengan keluarga, pasti namanya ya anak dengan orang tua pasti ingin berkumpul di hari raya, pasti ingin ya mereka punya keinginan untuk berkumpul dengan ayah mereka, ibu mereka, adik-adik mereka. Ya, itu pun juga Ustadz rasakan. Tapi ya kita semuanya di sini berjuang untuk menuntut ilmu. Ya, kita ingat setiap anak merasakan kesumpekan, setiap anak khususnya hari raya. Ya, kita hari raya ingat keluarga. Hatta hari raya terutama. Tapi ingat pesan daripada Abu ya. Ya, laisad dunya mahal itima' ma'al ahl, lakin al-akhirah mahal itimama. Bukan dunia ini tempat kita berkumpul dengan keluarga, tapi nantinya di akhiratlah tempat kita berkumpul. Di dunia tempat kita berjuang. Itu berkali-kali disampaikan oleh Abu Ya. Ya, bahkan termasuk ketika mau pisah, beliau mengantarkan ya Al-Fakir ketika dari Jakarta mau naik, yang diucapkan ini. Ya, jadi jangan kepingin ada keinginan mau pulang, rindu atau apa, kepingin pungkul dengan orang tua. Jangan. Ini bukan tempat untuk kita berkumpul. Dunia tempat kita berjuang. Kalau kita tidak berjuang di dunia, kita tidak akan berkumpul nanti di akhirat. Kita tempatnya berjuangnya di dunia di sini. Tempat kumpulnya nanti di akhirat. Ini yang selalu dipesankan oleh Abu Ya. Oleh karena itu ketika ingat pesan Abu Ya, hilang. Alhamdulillah lagi ya, di Madinah
di saat itu juga kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang, bahkan seringkali kalau hari raya itu ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau itu seringkali kalau hari raya Idul Fitri, beliau merayakan hari raya Idul Fitri di Madinah Al-Munawwarah. Beliau tinggal di hotel dan disitulah kami alhamdulillah bisa berziarah kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, khususnya di hari raya. Ya, dibuka. Ya, dan Habib Abdul Qadir masih sehat walafiat, masih menerima tamu, masih membuka matanya, masih bisa ngomong, dan sampai ya, kami mau pulang pulang ke Indonesia pun kami seringkali berziarah kepada Abdul Qadir. Cuma di akhir-akhir Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf sudah tidak membuka matanya lagi. Ya, hanya menangis, hanya mengeluarkan air mata, tidak membuka, tidak bergerak, hanya menangis. Itu aja yang dirasakan oleh itu di akhir kami di Saudi Arabia. Alhamdulillah itu nikmat yang besar, kami bisa berkumpul bersama orang-orang besar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, juga guru kami yang mulia Al Habib Zain bin Ibrahim bin Semid. Ya, bahkan kami sangat mensyukurinya sampai sekarang pun kami terus ya syukur kepada Allah karena diberikan ya kesempatan untuk khidmah secara khusus kepada beliau. Alhamdulillah setiap Habib Zain pergi ke Rubat, ke pondok mengajar pagi hari sampai menjelang siang, pulang ke rumah Al-Fakir ikut bersama beliau. Sampai sore hari balik lagi ke Rubat, ke pondok, kami pun juga ikut bersama beliau. Jadi satu mobil dengan beliau pulang pergi, yang tujuan kami di rumah Habib Zain hanya untuk khidmah buat Habib Zain, membersihkan rumah beliau, mencuci mobil beliau dan lain sebagainya. Itu juga nikmat agung yang ya, kami syukuri, dan alhamdulillah kumpul dengan beliau, orang besar Habib Zain ini. Kita lihat di bagaimana di mobilnya, bagaimana turun dari mobil, bagaimana beliau sepanjang waktu seluruhnya berzikir kepada Allah. Tidak pernah berhenti, lidahnya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Kapan mau melihat Habib Zain ini tidak berzikir susah. Jadi mau mulai ngajar pun masih belum mulai itu berzikir. Sampai mulai baru. Setelah saya ngajar berdiri langsung berzikir lagi. Terus turun tangga berzikir, naik mobil berzikir, di dalam mobil pun berzikir, tidak pernah berhenti. Ya, suatu waktu kita berhenti, Habib Zain menyuruh supirnya untuk turun membeli apa yang diperlukan oleh beliau. Di saat supirnya turun, ya kalau tidak salah anaknya sendiri, putranya Habib Umar bin Semit itu. Ya, kemudian Habib Umar ini bawa HP. HP yang di dalam mobil itu ada yang telepon berbunyi. Habib Zain ini bingung, berbunyi ini bunyi terus-terusan mengganggu, beliau zikir. Diambil HP-nya mau dimatikan, tidak ngerti caranya. Ya Ali kifada. Jadi HP ini mau ngangkat, tidak ngerti caranya. Jadi padahal ya, beliau ya sudah HP waktu itu sudah tersebar di mana-mana. Tapi untuk mengangkat HP beliau tidak tahu. Ya, kenapa? Karena selalu urusannya ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau, Masya Allah. Ya, dan juga alhamdulillah Habib Salim As-Satiri, kita banyak ya, belajar, bahkan belajar khusus dengan beliau. Ya, begitu juga terutama ya, bersyukur juga kita bisa mengambil ilmu langsung daripada Abu Yahya Maliki. Banyak yang mendapatkan kesempatan ya, berdua dengan beliau, memijit kaki beliau, dan mendapatkan doa dari beliau, ijazah dari beliau. Bahkan dalam kesempatan ya, kita ke Mekah berziarah kepada beliau. Suatu waktu ya, kita bermalam, Al-Fakir bermalam di tempat Abu Yahya Maliki, dan seringkali bermalam di situ ketika berziarah ke Mekah. Dan ketika tidur sebelum subuh sudah dibanguni. Kita tidur di musolahnya, sebelum subuh sudah dibanguni. Salat azan subuh baca Wirdul Latif, dan kemudian Abu Yahya Maliki datang, duduk di kursi di tempat di belakang tempat imam. Ya, kemudian anak duduk di pojok, di saf awal tapi di pojok. Tahu-tahu Abu Yahya Maliki memanggil salah satu murid beliau, ya fulan ta'al, dibisik-bisiki. Tidak lama muridnya keluar. Setelah itu bawa sesuatu. Setelah bawa sesuatu itu beliau menunjukkan posisi anak kepada muridnya. Tahu-tahu muridnya itu yang membawa sesuatu menuju ke arah anak. Ini ada apa ini? Anak juga penasaran apa yang dibawa.
Setelah sampai, muridnya bilang, antum disuruh mencium bau ini sekuat-kuatnya. Ana tidak ngerti isinya apa itu wadah. So cium. Ana lihat Abu Yah Maliki. Akhirnya ana cium. Sekuat-kuatnya katanya. Ketika ana cium, ternyata yang ana cium itu tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuh-tumbuhan, bumbu. Bumbu yang kalau dicium buat orang batuk. Wajib masim gitu. Jadi Anas menciumnya dengan sekuat tenaga karena perintah Abu Yah. Jadi ketika mencium, batuk semuanya. Asyik. Abu Yah melihat Anas batuk-batuk, Abu Yah ketawa-ketawa. Ferahan dia. Melihat Anas dalam keadaan seperti itu, malah dia tertawa bahagia. Karena itu Abu Yah kadang-kadang seperti itu, menguji. Ya, gimana muridnya, bagaimana santrinya. Kemudian waktunya qomat, Anas dipanggil. Ali. Imam. Sudah mau takbir, Anas suruh imam. Ini ada tamu-tamu juga yang lain. Anas yang disuruh imam. Mau takbir, panggil lagi oleh Abu Yah. Abu Yah di belakang Anas. Bisik-bisikin. Yang dibisikin apa? Ini sholat subuh. Kan sholat subuh ada kunutnya. Kita baca kunut habis apa? Kita baca kunut habis ruku, ya kan? Abu Yah bilang, iqra' qunut qabla ruku. Suruh baca kunut tapi qabla ruku. Waduh, ini aneh ini. Kita sepanjang seumur hidup tidak pernah baca kunut sebelum ruku. Sudah, takbir. Dan insya Allah sepanjang sholat kita tidak pernah khusyuk. Kenapa? Karena ingat pesan Abu Yah. Iqra' qunut qabla ruku. Dan Ana selalu dengar cerita daripada santri-santrinya, Abu Yah itu keras. Dan kalau ada yang salah dalam sholatnya, ditendang langsung dari belakang. Ya itu. Dan Ana melihat Abu Yah persis di belakang Ana. Jadi kalau menendang Ana itu dengan mudahnya dia ketendang. Jadi Ana takut. Jadi Ana sudah tidak mikirkan khusyuk lagi sudah. Yang Ana pikirkan iqra' qunut qabla ruku. Itu aja sudah. Jadi alhamdulillah ingat. Karena takut salah. Ya, dari kecil kita tidak pernah kunut kecuali pada ruku. Jadi setelah baca surat langsung kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ya alhamdulillah. Setelah kunut selesai baru kita lega hati Ana. Assalamualaikum. Abu Yah ketawa sama Ana. Ajib katanya. Jadi beliau mengetes. Beliau ngetes muridnya. Patuh apa enggak sama gurunya? Apakah ada sifat ta'assubnya apa enggak? Kadang-kadang kalau ahli fikih terutama ya, biasanya ta'assub. Ini makruh. Ini sunnah. Ini wajib. Ini haram. Tidak peduli dengan keadaan, tidak peduli dengan situasi tertentu, ya kan? Nah, ini Abu Yah ingin ngetes, lebih memilih taat kepada guru, perintah guru, apa ta'assub kepada mazhabnya. Dan beliau kan tahu, Ana belajar di Madinah, dan Madinah Habib Zain terkenal dengan fikihnya. Nah, jadi di situ beliau ngetes. Nah, jadi kalau dites seperti itu oleh wali, ya itu diuji oleh beliau, diuji oleh banyak wali-wali Allah menguji seperti itu. Apapun yang diperintahkan turuti, walaupun zahirnya salah. Ya, kita tahu sahabat Nabi SAW, salah satu sahabat Nabi datang kepada Nabi, mencium tangan Nabi, bahkan tidak cukup mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi. Setelah itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bikulli syai' af'alu. Antasil amrak. Perintahkan aku ya Rasul dengan segala apapun yang engkau inginkan. Pasti aku akan laksanakan. Kalau begitu, uktul abak. Katanya Rasul, uktul abak. Bunuh ayah ente. Langsung pergi beranjak jalan. Ketika sudah perjalanan jauh, baru dipanggil. Ana tidak mungkin nyuruh membunuh abah ente. Tapi ana akhtabirak. Ya, ini yang dilakukan oleh sebagian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keberadaan atau kedekatan seseorang dengan wali-wali Allah, orang-orang yang besar, itu nikmat yang besar, nikmat yang agung. Ya, untuk kita dekat dengan mereka, ya kalau tidak bisa dekat dengan jasadnya, minimal kita dekat dengan hati. Dan itu yang lebih penting. Apa gunanya, apa manfaatnya kita dekat jasad kita dengan orang wali, orang besar, tapi hati kita kurang ajar, tapi hati kita tidak adab, hati kita kurang husnudzonnya.
Ya, mengatakan masa orang wali, masa orang besar seperti ini, masa dia alim, masa percuma, lebih baik jauh sudah, tidak usah deketan dengan mereka, tidak usah dekat dengan wali Allah, tidak usah dekat dengan orang besar, tidak usah dekat dengan ulama. Jauh tapi kita husnudzon hatinya, daripada nanti kumpul dengan mereka kita melihat basyariah mereka, tingkah laku mereka, ya hal-hal yang manusiawi yang mereka lakukan membuat kita sudah tidak husnudzon lagi kepada mereka. Tidak ada artinya. Ya, artinya itulah yang dikatakan oleh mereka, ya husnudzon saman madad aulia. Ya, husnudzon itu adalah harga untuk kita mendapatkan madad minal aulia. Harus husnudzon yang kuat. Ya, begitu juga dengan guru-guru kita, harus husnudzon yang kuat. Jangan kita memandang ada kekurangan dalam diri guru kita. Walaupun semua manusia selain para nabi itu semuanya penuh dengan kekurangan. Yang sempurna hanya Nabi SAW. Tapi seorang murid, seorang santri melihat gurunya dengan pandangan yang sempurna, maka disitulah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak daripada gurunya. Kan?